Pabrik ini dikenal sebagai bagian dari PT Industri Sandang Nusantara atau WSN yang dulunya mengelola banyak pabrik tekstil di Indonesia. Nah, pabrik ini beroperasi sekitar tahun 70-an hingga tahun 1980-an. Saat itu industri tekstil Indonesia sedang berkembang pesat. Dan pada masa itu juga mesin-mesin beroperasi selama 24 jam. Dan ribuan pekerja keluar masuk pabrik ini setiap hari. Kawasan sekitar ini sangat hidup ekonomi dan pabriknya juga saat itu sangat jaya. Industri Sandang Nusantara Unit Patalgrati Pasuruan merupakan salah satu pabrik pemintalan benang di Indonesia yang saat itu memproduksi benang tenun cotton dan benang tenun rayon. Luas tanah dari pabrik Patalgrati Pasuruan ini sekitar 280.800 meter persegi dan berada di lingkungan pemukiman penduduk dan area industri. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Jalan Raya Pasuruan Probolinggo. Masa kemunduran, memasuki akhir tahun 90 hingga 2000-an, kondisi pabrik mulai berubah. Beberapa masalah pun mulai muncul. Produksi tekstil impor lebih murah dan membanjiri pasar. Terus biaya produksi dalam negeri juga semakin tinggi. Dan mesin pabrik mulai tua dan semakin kurang modern. Kemudian manajemen BUMN sendiri banyak mengalami tekanan secara finansial. Perlahan produksi pun menurun dan beberapa lini produksi mulai diberhentikan. Jadi suasana yang dulu ramai oleh pekerja sekarang mulai sepi, menuju kebangkrutan. Masuk sekitar tahun 2005 sampai 2010 kondisi semakin parah. Operasional tidak lagi maksimal. Banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK dan tidak dibayarkan. Perawatan mesin mulai terbengkalai. Aktivitas produksi hampir berhenti total. Nah, pabrik ini berhenti total di tahun 2010. Setelah 2010 itu, mesin dibiarkan diam tanpa digunakan lagi, bangunan juga semakin kosong tanpa ada aktivitas apapun, kawasan ini juga perlahan ditinggalkan. Jadi yang tersisa hanyalah gedung besar yang kosong dan mulai rusak, asrama pekerja juga kosong, cerita masa kejayaan yang perlahan mulai menghilang. Jadi saat ini kondisinya sudah ditumbuhi dengan banyak sekali rumput liar yang tumbuh tinggi. Atap mulai roboh di beberapa bagian. Sebagian bangunan juga ada sempat terbakar di 2019 yang lalu dan mulai rusak. Dan ada beberapa tempat atau gudang yang dimasuki oleh orang, dijebol lewat atap. Jadi kalau kita lihat kondisinya saat ini terlihat sangat mubazir ya. Jadi kalau dari luar kita lihat bangunan ini sangat luas. Dan kalau malam hari kan gelap, jadi kayak berhantu itu. Menurut aku yang sering riwariwi lewat sini dan juga menurut aku nih bangunan ini lebih baik dialihfungsikan aja ya, karena lumayan lah kalau seandainya dijadiin area industri lagi. Oh ya, kalau suka dengan konten ini jangan lupa untuk like dan juga jangan lupa untuk follow.